Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita. Di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsub pagi ini mengenai nama baik dan nama buruk. Jadi ada nama baik dan nama buruk. Nama baik dan nama buruk ini disebut di dalam Al-Quran, Pak. Bukan karangan, ya, bukan sembarangan nama, tapi ada di dalam Al-Quran. Nama-nama ini maksudnya bisa namanya itu sendiri yang baik atau buruk, bisa juga nama-nama tersebut meninggalkan jejak atau catatan yang baik maupun yang buruk. Ini yang penting, Pak. Jadi seseorang itu nanti ketika meninggal akan meninggalkan suatu catatan yang baik atau yang buruk. Sebab ada namanya yang baik tapi kelakuannya buruk, sehingga ketika sudah meninggal meninggalkan catatan yang buruk. Misalnya ada nama siapa, Pak? Muhammad Fadli misalnya gitu. Namanya baik ya, Pak, ya, Islami gitu. Tapi ternyata dia seorang pembunuh, pemabuk. Sampai nggak tobat, dia meninggal, berarti dia meninggalkan catatan yang buruk. Iya. Nah kita ini yang sudah dinamain oleh orang tua kita terdahulu, Pak, mungkin ya orang tua kita dulu mungkin belum tahu ya. Nama-namanya ya standar aja lah gitu, Pak, ya. Nggak terlalu berbau Islam. Seperti saya kan nggak berbau Islam, ya. Nulik Marsudi, kayaknya nggak, sama sekali nggak itu. Tapi dengan ini nanti kita berusaha untuk meninggalkan satu catatan yang baik ketika kita sudah meninggal. Nah, kalau catatan itu baik, nanti insya Allah mendapatkan apresiasi dari penduduk langit, Pak. Nah, ini kan yang membuat kita senang, Pak. Karena nama-nama itu nanti akan dipanggil, Pak. Jadi setiap manusia akan dipanggil dengan nama-namanya. Si A, si B gitu. Ya. Nama-nama tersebut dipanggil nanti yang timbul akan senang atau sedih. Kenapa, Pak? Ya, kalau timbulnya senang berarti mendapatkan ridho Allah. Nah, dan sebaliknya, kalau ketika dipanggil sedih, nah ini kemurkaan Allah, ya. Nah, untuk itu ketika kita masih ada kesempatan hidup ini, Pak, mari kita tingkatkan terus perbuatan amal baik kita, menjadikan nama kita itu harum, ya, gitu, Pak. Jadi nanti ketika kita sudah meninggal, orang-orang yang ngomongin itu tentang kebaikannya, karena meninggalkan catatan atau jejak yang baik. Nggak perlu berprestasi mengenai dunia itu.
Karena prestasi dunia ini nggak akan ditanya. Jadi nggak prestasi dunia nggak apa-apa, nggak juara nggak apa-apa. Yang penting perbuatan atau amal baik yang kita sandang nanti membuat kita senang ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, panggilan ini bisa kita lihat di surat Al-Isra ayat 71, Pak. Surat 17 ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nata'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah pada hari ketika kami panggil. Berarti nanti kita dipanggil. Kami panggil, kata Allah, setiap umat dengan pemimpinnya. Ya. Faman utiya kitabahu biyaminihi fa ulaika yaqrauna kitabahum wala yutlamuna fatila. Dan barang siapa yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya itu dengan baik dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Jadi nanti kita akan dipanggil sesuai dengan namanya dan dengan pemimpinnya. Nah, pemimpin di sini maksudnya bukan pemimpin ketua RT RW gitu, Pak, atau ketua kelompok, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud pemimpin di sini adalah kitabnya itu, Pak, catatan amalnya itu yang kita bawa itu. Nanti akan diserahkan, dipanggil, diserahkan catatan kebaikan atau keburukannya. Ya, kalau catatannya senang ya alhamdulillah. Kalau catatannya buruk ya ngalamat, Pak. Ya. Nah, kemudian dari tafsir dari itu kita perjelas lagi yang biasa Bapak baca ini, surat Yasin ayat 12, Pak. Yasin ayat 12 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang mati dan kamilah yang mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfudz. Ya. Jadi kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Semua tercatat rapi, Pak. Tidak ada apa bekas-bekas yang tertinggal. Semua tercatat dengan rapi, dikumpulkan di suatu kitab yang sangat jelas, yaitu Lauh Mahfudz. Nah, selain dipanggil nama-namanya itu supaya tidak salah. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, kalau namanya sama gimana, Pak? Ya, maksudnya kalau namanya sama, nah ini ya. Rasulullah memberikan penyematan kepada orang tua kita, Pak. Jadi nanti dipanggil itu binnya siapa? Misalnya saya Lulik Marsudi bin Suwardi, nah jelas. Ya. Gelarnya nggak kepake, Pak. Di sana nggak ada gelar lagi, mau gelar akademik, gelar adat, sultan apa, rateng kanjeng, profesor nggak dipakai, Pak. Tapi nama asli dan binnya itu, nasabnya itu, Pak. Ya. Kita bacakan hadisnya. Dari Abu Ad-Darda, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innakum tuta'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum.
Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Jadi bapak-bapak ini menjadi penting nanti, Pak. Saya sampai berpikir kayak gini, Pak. Gimana kalau orang yang lahir bapaknya pergi minggat itu, Pak? Ya. Tidak tercatat. Allah alam, Allah yang lebih tahu ya. Kata Nabi, oleh karena itu baguskanlah nama-nama kalian ya. Namanya bagus dan juga meninggalkan catatan yang bagus. Nah, bagi yang masih pengen punya anak enggak? Paling Rahman ya. Masih pengen punya, Pak? Ya, ini ada ilmu ini untuk memberikan nama-nama yang baik ini. Ya. Ya kalau kita ya kita kasih tahu kepada anak kita ya, untuk kalau pengen punya anak cucu buat kita itu. Nah, ini ada anjuran untuk memberikan nama yang baik ya. Dari Abu Wahab Al-Jusami, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, namailah diri kalian dengan satu nama para nabi. Jadi kalau ada nama-nama nabi itu berarti nama yang baik. Ismail, Ibrahim, Muhammad dan lain sebagainya. Dan nama-nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, Rahman jawab Abdurrahman ya, Pak? Oh iya, nama bagus itu, nama baik sesuai sesuai sabda Nabi ini. Ketiga, dan sebenar-benar nama adalah Hammam dan Haris. Nah, ya, sebenar-benar nama adalah Hammam dan Haris. Dan sejelek-jelek nama adalah Harb dan Murrah. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau tadi nama-nama Nabi, oke. Nama-nama Abdullah, Abdurrahman itu harus nggak boleh nama Rahman tok, itu harus pakai depannya Abdul, artinya hamba, hamba yang maha pengasih. Abdurrahman, Abdirrahman itu. Terus ada juga nanti nama yang sebenar-benarnya, yaitu Hammam dan Haris. Apa nih Hammam dan Haris ini, Pak? Ini nama baik ini. Hammam itu artinya kolam renang, Pak. Pemandian umum. Nanti kalau Bapak googling dah ketemu itu. Fungsinya untuk secara fisik membersihkan badan. Dengan membersihkan badan itu dalam pandangan agama adalah sering bertobat, menjadi bersih. Sedangkan Haris ini adalah orang yang berusaha, orang yang bekerja keras, orang yang gigih, yang kuat dalam berusaha. Ini memberikan ciri orang yang bekerja keras ini untuk mencari nafkah pada keluarganya, menjadi ciri orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh. Jadi konteksnya dalam Islam ini nama-nama yang baik. Kemudian tadi disebutkan, dan sejelek-jelek nama adalah Harb dan Murrah. Harbu itu artinya perang, Pak. Perang itu ada dua makna. Secara negatif, perang itu konflik, maka konflik itu adalah keburukan. Tetapi secara positif, artinya berjuang. Dalam perang itu kan harus berjuang, Pak. Membela kebenaran, membela martabat ya. Maka harb ini tergantung konteksnya, bisa negatif, bisa positif. Tapi kebanyakan dikatakan sejelek-jeleknya ini condong kepada hal yang negatif. Nah, kemudian Murrah itu, sejelek-jelek nama adalah Murrah. Murrah itu artinya waktu, Pak. Kan kalau kita punya anak dinamain
Muhammad Maghrib itu kira-kira gimana? Waktu Maghrib itu, ya, nggak pas gitu ya. Jadi ini dikatakan oleh Nabi adalah sejelek-jelek nama. Nah, ada lagi ini kunyah, ini saya lewatin dulu Pak ya. Ada nama-nama kunyah ini, nanti terlalu panjang. Ini saya langsung ke berkaitan judul tadi ya, nama baik dan nama buruk. Saya bagi dua, nama baik dan nama buruk. Sekarang kita sesi pertama nama baik dulu. Insya Allah akad depan nama buruk. Ya. Nama baik ini di dalam Al-Quran banyak disebutkan Pak. Tapi mungkin saya 6 ya, 6 yang akan saya sampaikan. Ya, di antaranya adalah siapa yang tahu Pak nama-nama baik di Al-Quran ini? Ya. Siapa? Hana. Hana siapa? Hana itu istrinya Imran Pak. Ya. Jadi nama baik nomor 1 adalah keluarga Imran atau Ali Imran. Terus anaknya siapa Pak? Maryam. Ada lagi? Tuh gimana sih? Lagu-lagu apal, kirilan nama-nama Al-Quran nggak apal ya. Ya, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama keluarga Imran. Ini udah kita tahu semua, ini disebut dalam Al-Quran. Karena Imran ini disejajarkan dengan Nabi. Kita buka ayatnya Pak, Ali Imran ayat 33 sampai 37. Sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Ayat 34-nya dzurriyyatum ba'duha mim ba'di wallahu samiun alim. Sebagai satu keturunan, sebagian adalah keturunan dari sebagian yang lain. 35-nya Itzqalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi butni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu janin ini yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu. Sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Nazarnya apa Pak? Nazarnya tahu nggak? Ya. Kalau dia punya anak laki-laki menjadi marbot masjid. Benar Pak? Ya. Ayat 36-nya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysat dzakkaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni u'idtuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Maka ketika melahirkan, ia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Makanya aku memberi nama Maryam. Lalu dia berdoa, dan aku mohon perlindunganmu untuknya
kepada anak ini dan cucu-cucunya, keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Ya. Jadi ada doa ini Pak ya. Terus ayat 37-nya, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Kok diserahkan ke Zakaria Pak? Zakaria siapa ini Pak? Sama Ali Imran apanya ini Pak? Ipar ya Pak? Ipar ya. Iya. Jadi ini iparnya diserahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Siap. Terus setiap Zakaria masuk menemui di mihrab, suatu kamar khusus ini, dia dapati makanan di sisinya. Terus ditanya, wahai Maryam, dari mana engkau dapat diperoleh makanan itu? Dia menjawab, dari Allah. Ini ya. Ini hebat nggak Pak ini berarti Pak? Allah langsung yang ngasih makanan. Ya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Nah, tadi ada doa Pak. Ada doa untuk apa itu berlindung dari gangguan setan. Nah, dari ayat tersebut kemudian Rasulullah mengambil kalimat ayat 36 tadi untuk mensyariatkan kalau akikah memberikan nama Pak. Jadi disyariatkan ketika akikah memberikan nama. Walaupun orang tua kan jauh-jauh hari kadang-kadang sudah memberi nama Pak ya. Tapi dalam Islam ini nama yang sesuai sunnah pemberiannya saat akikah. Nah kalau enggak akikah gimana ini? Nah, kita mesti tahu dulu hukumnya akikah. Akikah hukumnya sunnah muakkadah ya. Bagi yang mampu tapi nggak mau, nah itu berarti tidak mendapatkan kesempatan kebaikan. Tapi yang benar-benar tidak mampu, nggak apa-apa, tidak dosa. Ya, kita bacakan hadisnya. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Anak tersebut disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7. Dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya. Wa yusama, diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai, Abu Dawud. Nah, jadi akikah itu memang harus dengan kambing, nggak bisa dengan roti ya Pak Sofyan ya. Kamu akikah cucunya beli roti aja ke Pak Allah itu, nggak bisa Pak, nggak kenyang, nggak kenyang kata Pak, harus kambing ya. Ya kemudian ketika sudah lahir ada doa agar anak itu memang tidak diganggu dengan setan, tetapi sebelum doa itu dimulai sejak orang itu berhubungan intim Pak. Jadi sejak berhubungan intim sebaiknya dianjurkan untuk berdoa terlindung dari gangguan setan. Jadi ya maksudnya jangan asal nanjak aja Pak, tapi doa dulu, wudu dulu, doa dulu gitu. Doanya apa kan Pak? Rahman apa Rahman? Ya. Ya malam lewat ya. Nah itulah nama Ali Imran yang diagungkan di dalam Al-Quran. Nah kemudian yang kedua yaitu Maryam. Keistimewaannya Pak Maryam ini Pak, apa? Dia bisa menjaga kehormatannya karena kan dia punya anak tidak disentuh laki-laki. Bisa menjaga kehormatannya, ditiup roh langsung oleh Allah, kemudian mendapatkan anak tanpa sentuhan. Kita lihat ayatnya, ayat Al-Anbiya
ayat 21 ayat 91. Surat ke-21 ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walati ahsanat farjaha fanafahna fiha mir ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh ya dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah. Ya. Itulah keistimewaan Maryam. Kemudian selain keistimewaan tersebut, ada lagi bahwa Maryam ini adalah seorang yang taat. Selain istimewa karena ditiup roh langsung tadi, juga dia seorang yang taat. Ini ada di surat At-Tahrim ayat 12, surat ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia memberikan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ya, jadi ada banyak tadi ya keistimewaannya daripada Maryam ini. Selain itu, ketuaan tadi, Maryam ini juga dijadikan model wanita calon penghuni surga, Pak, bersama 3 wanita yang lain. Jadi ada wanita-wanita yang sudah divonis masuk surga, Pak. Siapa saja itu? Nah, kita bacakan hadisnya nih. Siapa aja Pak Yul? Siti Khadijah, ya. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW membuat 4 garis di atas tanah. Kemudian bersabda, tahukah kalian apa ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, penghuni surga yang paling utama dari kalangan wanita adalah 1. Khadijah binti Khuwailid. 2. Fatimah binti Muhammad. Ya. Terus Aisyah binti Muzahim. Ya, Asiyah bukan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Iya. Dan yang keempat adalah Maryam putri Imran. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ada 4 wanita model yang ini dijadikan keutamaan yang sudah diketahui akan masuk surga. Terus sekarang yang ketiga yaitu Luqman Hakim, Pak. Ini juga diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama surat. Luqman Hakim ini diceritakan orang dari Ethiopia, Pak. Berarti hitam, Pak, ya. Ya, hitam. Maaf, giginya tonggos, kemudian kakinya pincang. Tapi bukan fisik yang dilihat oleh Allah itu, tapi adalah akhlaknya.
Dan Luqman ini mendapatkan penghargaan langsung dari Allah berupa hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kebaikan, pemahaman, ya. Itu ada di ayat Luqman ayat 12, Pak. Surat 31 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Nah, Allah memberikan hikmah kepada Luqman. Apa hikmahnya? Diperintahkan untuk bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dia sesungguhnya bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi hikmahnya bersyukur. Orang yang mendapat hikmah adalah anugerah yang terbesar, Pak. Karena mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan orang-orang yang bisa menerima hikmah ini adalah yang akalnya sehat. Ini Allah katakan nih, orang yang menerima hikmah ini orang yang akalnya sehat. Al-Baqarah 269, Pak. 269. Yu'til hikmata mayyasa wa mayyu'tal hikmata waqad utiya khairon katsira. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran ini kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, akal sehat itu akan ketahuan, Pak. Dia tidak bisa ngomong sembarangan. Jangan seperti penjabat Konoha yang kalau ngomong sembarangan itu, Pak. Ini berarti akalnya nggak sehat. Iya kan, Pak? Dan Luqman Hakim ini diterangkan oleh Rasulullah, dia itu adalah seorang pemikir, Pak. Seorang yang berakhlak baik dan tidak banyak omong. Nah, ini, Pak. Rasulullah SAW bersabda, Inna Luqmana kana abdan. Sesungguhnya Luqman adalah seorang hamba yang satu, kasirat tafakkur, banyak berpikir. Kedua, kasanadzon, yaitu orang yang berakhlak baik. Ketiga, wakasirosam, yang banyak diam. Kemudian ahabbahullah wa ahabbahullah, mencintai Allah dan dicintai Allah. Famana alaihi bil hikmah, dan dalam dirinya ada hikmah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Walaupun dia ini seorang yang cacat, tapi Allah memberikan penghargaan yang luar biasa karena dia seorang pemikir, merenung. Orang yang merenung itu apa, Pak? Pernah dengar ya? Orang merenung sesaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, kalau nggak salah itu ya. Nah, ini seorang pemikir, Pak. Di samping itu akhlaknya baik dan juga tidak banyak omong. Jadi yang keluar itu hanya omongan-omongan yang bermanfaat. Ya, itulah nama-nama baik yang disandang oleh Luqman Hakim. Ya. Kemudian yang keempat, sedikit lagi, Pak. Saya potong aja ini. Zulkarnain, Pak. Nah, Zulkarnain, Pak, yang di Quran, Pak. Zulkifli ini di MA, Pak.
Zulkarnain maha besar, karyanya apa nih Pak? Zulkarnain ini Pak, Bapak kan sering baca itu Al-Kahfi itu, membuat tembok raksasa dari besi dan tembaga Pak. Nah ini dari besi dan tembaga ini deh. Ya, membangun tembok raksasa ini untuk mengepung siapa Pak? Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini menunjukkan bahwa Zulkarnain ini seorang meteorologi ya, dan kepemimpinan. Dan Zulkarnain ini diberikan kekuasaan dari barat sampai timur. Wah, luar biasa ini Pak. Ketika dia berjalan ke barat mendapatkan suatu kaum yang tertindas, maka oleh Zulkarnain orang yang ditindas itu katakan, kamu akan saya siksa, apa kamu akan berbuat baik? Nah, maka dia memilih berbuat baik. Ketika Zulkarnain berjalan ke timur, dia mendapatkan suatu kaum yang terbelakang, tidak bisa tidak bisa terlindungi oleh sesuatu yang dia bisa menyelamatkan. Lalu ditolong oleh Zulkarnain, dan Zulkarnain tidak minta imbalan apa-apa Pak. Ya. Kemudian dia berjalan ke utara, menemukan 2 gunung dan kaum yang mengeluh tentang Ya'juj dan Ma'juj yang merusak tanah mereka itu Pak. Maka kaum itu minta tolong kepada Zulkarnain untuk membuat tembok raksasa. Maka Zulkarnain ngomong kepada kaumnya, ayo kita bikin, kamu bantu aku untuk membuat tembok raksasa. Nah ini kisahnya diabadikan di surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Panjang Pak ini Pak. Ya. Nanti dibaca sendiri Pak ya, kisahnya ada di situ. Tapi sedikit keterangan dari hadis, yaitu dari surat Al-Kahfi ini. Dan firman-Nya, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya, yaitu kepada Zulkarnain, di muka bumi. Artinya kami memberinya kekuasaan yang besar di bumi, termasuk segala sesuatu yang dimiliki oleh raja-raja, seperti pasukan, senjata perang, dan benteng pertahanan. Karena itu ia menguasai timur dan barat bumi, menguasai dari barat sampai timur. Dan seluruh negeri tunduk kepadanya, raja-raja tunduk kepadanya, dan bangsa-bangsa Arab dan non-Arab melayaninya. Oleh karena itu, beberapa orang menyebutkan bahwa ia disebut Zulkarnain karena ia mencapai 2 ujung, barat dan timur, matahari terbenam dan tenggelam. Nain itu kan 2 Pak, Zulkarnain. Ini 2. Ya, jadi kisahnya ada di surat Al-Kahfi tadi Pak. Kemudian yang kelima yaitu siapa Pak? Tolut. Dengar kan Pak? Tolut. Siapa Tolut itu Pak? Menurut banyak pendapat, Tolut ini adalah bapaknya Nabi Daud. Walaupun ada yang menyangkal, tapi ini yang paling mendekati kebenaran, banyak pendapat itu adalah bapaknya Nabi Daud. Nah, ketika Tolut ini diangkat menjadi raja, siapa yang mengangkat Pak? Allah Pak. Allah yang mengangkat jadi raja. Ini kaumnya udah protes Pak. Karena Tolut ini selain tidak populer, dia juga bukan orang kaya Pak. Maka banyak kaumnya yang protes. Ya, ini kisahnya ada di Al-Baqarah Pak, ayat 246 sampai 251. Saya ngambil yang 247-nya aja Pak. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Tuh, yang mengangkat jadi raja Allah. Lalu kaumnya menjawab, bagaimana Tolut memperoleh kerajaan di atas bumi, di atas kami?
sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Maka Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Jadi keistimewaan daripada Tolut tadi, diberi kerajaan, terus ilmu dan fisik yang kuat, sehingga diceritakan karena diberi fisik yang kuat, dia berani melawan Jalut. Ya. Kalau digambarkan oleh orang Barat, siapa itu Pak? Jalut itu Pak, Goliat ya Pak ya, Goliat ya, itu versi Baratnya itu Pak. Ya. Jadi bisa diambil pelajaran bahwa menjadi raja atau pemimpin itu harus mempunyai minimal 2 sifat utama tadi Pak, yaitu ilmu dan kemampuan serta fisik. Sedangkan kekayaan atau keturunan tidak penting Pak. Tadi kan dikatakan tidak diberi kekayaan padahal dia, makanya kamunya protes. Ternyata kekayaan tidak penting, juga keturunan juga tidak penting, karena tidak populer Pak. Ya, ini yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah Tolut ini adalah seorang pemimpin dengan visi yang jelas, yaitu dengan kemampuan dan ilmu serta fisiknya. Saya bacakan hadisnya. Dari Bara bin Azib, dia berkata, kami sedang membicarakan tentang banyaknya sahabat Rasulullah SAW saat perang Badar. Kurang lebih berjumlah 300 orang, sama dengan jumlah pasukan Tolut yang dapat melewati sungai. Tak ada ketika itu orang yang dapat melewati sungai bersama Tolut kecuali dia seorang yang mukmin. Jadi banyak pasukan Tolut dulu ketika mau berperang melewati sungai itu sudah diwanti-wanti jangan minum air laut, air sungai itu jangan minum dulu. Tetapi kenyataannya banyak yang tergoda, maka yang minum lemes, tewas. Yang lewat bersama Tolut hanya 300 orang. Nah itulah disebutkan, itulah orang yang beriman. Makanya Tolut menjadi bagian orang yang beriman. Ya terakhir Pak, siapa yang tahu nih terakhir? Tadi ada Imran, Maryam, Zulkarnain, Luqman, Tolut. Sekarang yang 6 Zaid bin Harisah Pak. Satu-satunya nama Zaid sahabat Nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Al-Ahzab 37 Pak. Satu-satunya itu Pak. Dan keutamaan, keistimewaan daripada Zaid bin Harisah ini menjadi panglima perang. Dikasih istri yang cantik. Nah, ini Pak. Walaupun akhirnya gagal Pak, cerai. Siapa istrinya Pak? Zaid bin Harisah ini. Ini anak angkat Rasulullah Pak. Ya, ketika itu Zaid sampai disematkan namanya Muhammad, Zaid bin Muhammad. Tapi ketika turun surat Al-Ahzab, kalau nggak salah ayat 5 itu, maka dihapus. Nggak boleh menggunakan nama yang bukan nasabnya. Jadi kalau ada nama kita ini bukan nasab dari bapaknya, nggak boleh Pak. Ya nama istrinya yaitu Zainab. Ya ketika Zaid ini ditanya oleh Rasulullah, pengen kawin apa enggak gitu, kira-kira redaksinya gitu ya. Atau kamu kok belum kawin-kawin gitu ya, belum ada yang mau sama saya. Karena Haris ini orang yang miskin Pak, dulunya seorang budak, lalu diangkat anak oleh Rasulullah, lalu dicarikan oleh Rasulullah wanita cantik yang bernama Zainab.
Cuman Zainab ini ya karena orang kesohor, sebenarnya barangkali nggak mau gitu Pak. Tapi karena yang memerintah Rasulullah, oke saja Pak. Nggak menolak, taat aja Pak. Tapi di tengah perjalanan antara Zaid dan Zainab ini tidak ada kecocokan, maka cerai. Nah, ayat 37 itu Al-Ahzab itu Pak. Maka setelah cerai, maka Allah menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Yang bisa diambil pelajaran apa ini Pak? Jadi kalau punya anak angkat, punya istri, kemudian cerai, istri anak angkat itu boleh kita kawinin Pak, itu loh Pak. Bukan haram, boleh kita kawin karena bukan turunan kita, bukan anak kandung, karena anak angkat. Kita bacakan ya, Al-Ahzab ayat 33. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak ditakutin. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikan maksudnya, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Ya Allah menyuruh nikah dengan Zainab kepada Rasulullah agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ini kalau ngambil anak angkat, istrinya cantik, cerai, ya boleh itu Pak, diambil itu. Ya. Jadi itu aja ya Pak ya. Ada 6 nama-nama baik tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang semuanya tentu akan meninggalkan catatan jejak yang baik, dan insya Allah menjadi pelajaran buat kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ada pertanyaan Pak? Iya Pak Juru. Itu mengenai tembok Zulkarnain. Iya. Yang dibuat itu sudah itu pernah dibuat atau memang belum? Belum Pak. Belum dibuat. Belum ya. Karena Ya'juj Ma'juj itu kan nanti, zaman. Iya. Ya. Iya. Itu baru kisah yang akan datang. Oh, maksudnya waktu itu udah Pak, waktu itu udah. Iya. Kalau sudah berarti ada situsnya kan? Nah, makanya ada peninggalan-peninggalan bekas-bekas jejak itu. Ya nanti sementara Ya'juj Ma'juj itu kan keluar lagi. Terus bagaimana dengan apakah masih ada di sana dengan temboknya atau gimana? Nah, bagi yang sudah melihat, saya belum melihat Pak. Ini kan kisah ini kan diceritakan di Al-Quran. Maka pertama kita mengimani bahwa itu ada. Nah, adapun bekas-bekasnya ya tentu harus secara fisik kita lihat Pak. Karena sudah dibuat kan? Iya, udah dibuat Pak itu kan. Sama apa? Perahunya Nabi Nuh. Ya pakai map aja Pak nanti ke sono. Perahu Nabi Itu Nuh. yang masih misteri. Iya. Perahunya di gunung. Tapi yang penting kita imani dulu Pak, karena ini dicatat dalam Al-Quran ya. Sejarah. Iya, sejarah ini. Itu aja ya. Baik, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nasrun minallah wa fatun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.